Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Rafika. Jadi di sini saya akan memaparkan materi evolusi yang meliputi 3 materi, yaitu teori-teorinya, bukti evolusinya, lalu mekanismenya. Untuk yang pertama kita akan membahas definisinya dulu. Jadi evolusi adalah cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup, serta hubungan genetik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Lalu evolusi juga diartikan sebagai perubahan yang dialami secara bertahap dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Lalu untuk teori-teori evolusi yang pertama ada teori katastropisme, yaitu keanekaragaman yang muncul dan punahnya makhluk hidup yang disebabkan oleh bencana alam. Lalu teori ini dikenalkan oleh George Cuvier pada tahun 1769 sampai dengan 1832, seorang ahli paleontologi ilmu fosil. Selanjutnya ada teori Landmark. Teori Landmark juga dikenal sebagai teori perubahan yang terwariskan secara genetik. Pada awal ke-19, tepatnya pada tahun 1809, Landmark memperkenalkan bahwa sifat fenotip yang terbentuk karena adaptasi terhadap lingkungan dapat diwariskan secara genetik. Selanjutnya ada teori percobaan August Weismann. Weismann memotong ekor tikus jantan dan betina, kemudian dikawinkan dan keturunannya tetap berekor panjang. Perkawinan tersebut dilakukan hingga 21 generasi dan keturunan yang dihasilkan tetap berekor panjang. Selanjutnya ada teori Charles Darwin pada tahun 1809 sampai dengan 1882 menyatakan bahwa evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Karena itu teori evolusi Darwin disebut juga teori seleksi alam. Lalu teori Darwin disusun atas dasar fakta-fakta yang ia amati pada pengembaraan berkeliling dunia dengan kapal Beagle di Kepulauan Galapagos atau kepulauan lepas di pantai negara Chili sekarang. Selain itu, Darwin dipengaruhi oleh 2 buku, yaitu buku Principles of Geology karangannya Charles Lyell. Lalu yang kedua ada buku Malthus dengan populasi penduduk dunia yang pertama menurut deret ukur. Lalu ada prinsip-prinsip dari evolusi Darwin. Yang pertama, makhluk hidup itu bervariasi. Lalu yang kedua, ada spesies yang berkembang sekarang adalah berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa lampau. Selanjutnya yang ketiga yaitu evolusi terjadi melalui seleksi alam. Lalu teori evolusi Darwin pertama kali dikemukakan pada forum ilmiah Linnean Society pada tahun 1958 secara bersamaan. Alfred Wallace juga mengemukakan hal yang sama, yaitu ide atau teori evolusi berdasarkan pengamatan Wallace di berbagai benua termasuk di Sulawesi yang terkenal dengan garis Wallace yang memisahkan distribusi hewan yang ada di Sulawesi. Lalu di sini saya akan membahas bukti-bukti evolusi. Buktinya ada 7. Untuk yang pertama itu ada fosil, yang kedua ada homologi organ, yang ketiga ada embriologi, yang keempat ada biokimia, fisiologi, dan genetika, yang kelima ada seleksi alam yang teramati, lalu ada variasi dan biogeografi, dan yang terakhir ada organ vestigial atau organ sisa. Pembahasan yang terakhir yaitu ada mekanisme evolusi. Untuk mekanisme evolusi itu ada 5. Yang pertama itu mutasi, yang dimana mutasi merupakan perubahan susunan DNA sel genom yang diakibatkan oleh mutagen dan dapat menyebabkan perubahan sifat yang menurun pada generasi penerusnya. Lalu yang kedua ada seleksi alam, yang merupakan proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan keberlangsungan dan reproduksi suatu organisme yang menjadi lebih umum dan tetap dari generasi ke generasi pada suatu populasi.
Lalu yang ketiga ada migrasi, yang dimana migrasi adalah perpindahan spesies dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Migrasi akan membuat spesies beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Lalu hal ini menyebabkan kemunculan generasi-generasi atau spesies yang berbeda dengan nenek moyang asal-usul spesies tersebut. Lalu selanjutnya yang keempat ada rekombinasi gen, yang dimana terjadi karena adanya perkawinan silang. Perkawinan silang munculnya variasi-variasi atau spesies yang baru. Dan yang terakhir ada genetic drift, yang dimana genetic drift ini adalah merupakan perubahan dalam frekuensi alel suatu kumpulan gen yang terjadi secara acak dari populasi yang terisolasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.